Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya melalui firman Tuhan yang akan kita bahas bersama, firman Tuhan yang akan membuat kita semakin bangkit, sukacita. Mari kita akan bahas di dalam teks Alkitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 13. Di sini dikatakan, di ayat ini dijelaskan bahwa Yesus sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, kemudian anak-anak Zebedeus yaitu Yohanes dan Yakobus, dan dua orang murid lainnya. Semuanya di pantai itu ada 7 orang. Kita perhatikan baik-baik. Di sini Yesus membuat sarapan untuk murid-muridnya. Ini merupakan sebuah gambaran yang sangat indah betapa Yesus sangat rendah hati. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kalau kita lihat bahasa aslinya, kata ikan di sini adalah bentuk tunggal, artinya cuma satu ikan dan ikannya kecil, small fish. Kata roti di sini juga berbentuk tunggal, artinya satu roti. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa di sini ada mukjizat yang terjadi dalam peristiwa ini. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-13. Yesus maju ke depan, mengambil roti itu dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga satu ikan kecil. Berapa orang yang makan? 7 orang muridnya. Di pantai itu ada 7 orang. Amin. Dengan kata lain, Yesus memberikan makan 7 orang hanya dengan satu roti dan satu ikan kecil. Perhatikan baik-baik, ini adalah mukjizat yang ketiga kali Yesus buat dengan ikan dan roti. 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kemudian 7 roti dan beberapa ikan memberi makan untuk 4.000 orang, 7 bakul yang sisa. Kemudian 1 roti dan 1 ikan kecil Tuhan Yesus kasih kepada 7 muridnya. Apa yang mau Tuhan sampaikan melalui teks Alkitab ini? Di hadapan Yesus yang sudah dibangkitkan, kalau kita menyadari kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita, apapun yang kita miliki, sekalipun itu kecil, sekalipun itu sedikit, sekalipun itu tidak ada apa-apanya, akan menjadi berlimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Perhatikan baik-baik ayat yang 10 dan 11. Di sini dikatakan Petrus naik ke perahu lain, menghela jala itu ke darat seorang diri, penuh ikan-ikan 153 ekor, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Perhatikan baik-baik. Sebelumnya di ayat 6 dikatakan mereka menebarkan jala dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. 7 orang tidak kuat. Tetapi di sini dikatakan Petrus seorang diri kuat menarik jalannya. Wow, sebelumnya pernah terjadi peristiwa setelah Yesus memakai perahu Petrus untuk mengajar. Yesus menyuruh menolakkan perahunya ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Mereka mendapat ikan dan jala mulai koyak. Tetapi kali ini di hadapan Yesus yang sudah dibangkitkan, jalannya tidak koyak. Luar biasa. Apa yang mau disampaikan di sini? Saudara yang kasih Tuhan, di hadapan Yesus bukan hanya yang sedikit dan yang kecil jadi berlimpah, tetapi di hadapan Yesus yang lemah jadi kuat. Termasuk kita yang hari ini sakit, mungkin divonis dokter tidak akan sembuh, akhirnya kita jadi sembuh dan menerima hidup kita kembali. Amin. Yesus memang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi pernahkah kita menyadari kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita? Kalau kita menyadari Yesus hadir di dalam hidup kita, kita akan memperoleh apa saja yang kita butuhkan. Yang sedikit jadi berlimpah, yang lemah jadi kuat. Sekalipun orang merancangkan yang jahat, yang tidak baik kepada kita, Tuhan akan ubah yang jahat jadi berkat yang besar di dalam hidup kita. Amin. Percaya dan sadari penyertaan dan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Di hadapan Tuhan Yesus dan hadiratnya ada kekuatan dari surga. Di hadapan Tuhan Yesus dan hadiratnya ada kelimpahan dari surga. Di hadapan Tuhan Yesus dan hadiratnya ada kesembuhan ilahi. Di hadapan Tuhan Yesus dan hadiratnya ada pertolongan ilahi, ada perlindungan, ada keselamatan, ada berkat kemurahan buat kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, selamat menikmati. Shalom.